warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Rosi Siti Zakiyah dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 2018. Di sini saya akan membuat sebuah video yang ditunjukkan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait membuat rumusan. Baik, setelah saya membaca terkait tinjauan pustaka atau kajian pustaka pada contoh penelitian yang berjudul Epistemologi Tafsir Indonesia, Studi Penafsiran Quraisy Shihab, Buya Hamka, dan Husain Muhammad tentang homoseksualitas pada ayat-ayat mengenai kaum Nabi Nuh. Nah, di sini saya akan mencoba merumuskan bahwa membuat tinjauan pustaka atau kajian pustaka itu yang pertama dilakukan yaitu menjelaskan tipologi kajian-kajian terkait dengan kajian saya. Kemudian yang kedua, memerinci masing-masing kajian tersebut. Dan yang ketiga, menegaskan perbedaan kajian saya dengan kajian tersebut. Oke. Cara membuat tinjauan pustaka atau kajian pustaka. Yang pertama yaitu menjelaskan tipologi kajian-kajian yang terkait dengan kajian saya. Yang kedua yaitu memerinci masing-masing dari kajian tersebut. Yang pertama yaitu perbedaan qiraat dan pengaruhnya terhadap penafsiran Al-Quran. Analisis qiraat sab'ah pada kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili. Tesis ini mengungkapkan terkait penggunaan qiraat dalam kitab Tafsir Al-Munir dan pengaruhnya terhadap penafsiran surat Al-Baqarah. Nah, Wahbah menafsirkan ayat-ayat yang berbeda qiraatnya itu menunjukkan bahwa adanya pengaruh terhadap penafsiran Al-Quran. Akan tetapi, tidak semua qiraat itu berpengaruh terhadap penafsiran. Yang kedua, implikasi perbedaan qiraat mutawatiroh terhadap penafsiran ayat toharoh, sholat, puasa. Studi pada kitab Tafsir Al-Qurtubi. Nah, skripsi ini membahas terkait pandangan Al-Qurtubi tentang qiraat dan implikasinya terhadap penafsiran ayat toharoh, sholat, dan puasa. Nah, dalam hal ini, penulis memfokuskan pada tafsir Al-Qurtubi, yakni bagaimana pandangan dan sikap Al-Qurtubi tentang qiraat mutawatiroh dalam tafsirannya. Kemudian menjelaskan bagaimana sih implikasi dari pandangannya terhadap penafsiran yang mengandung perbedaan qiraat. Yang ketiga, Al-Qiraat dan tafsir Al-Qurtubi dan kontribusinya terhadap penetapan hukum fikih. Nah, fokus pada tesis ini yaitu qiraat pada ayat toharoh yang terdapat dalam tafsir Al-Qurtubi dan implikasinya terhadap penetapan hukum fikih. Yang keempat, qiraat dalam kitab tafsir. Nah, penelitian ini memfokuskan pada varian qiraat dalam ayat-ayat teologis yang dikhususkan pada ayat-ayat yang berkaitan dengan dosa besar dan nasib pelaku dosa besar. Pembahasan qiraat ini dikaji dari berbagai sisi, mulai dari ragam, bentuk, kualitas, fungsi, dan pengaruhnya terhadap penafsiran, tepatnya dalam kitab Al-Kasyaf dan Tafsir Mafatihul Ghaib. Nah, yang terakhir yakni yang kelima yaitu kajian ragam qiraat dalam tafsir. Kajian kitab Tafsir Al-Munir karya Syekh Nawawi Al-Bantani terhadap farsh al-huruf dalam surat Al-Baqarah. Nah, masalah yang diangkat dalam penelitian kali ini adalah tentang bagaimana pengaruh ragam qiraat sab'ah terhadap penafsiran ayat-ayat Al-Quran, yakni tepatnya pada surat Al-Baqarah yang mengandung farsh huruf dalam Tafsir Al-Munir karyanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang ketiga yaitu menegaskan perbedaan kajian saya dengan kajian tersebut. Tema pembahasan tentang qiraat dalam ayat-ayat puasa memang pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya, namun hanya pada satu perspektif kitab tafsir yaitu kitab Tafsir Al-Qurtubi. Pada penelitian ini, saya akan mencoba menganalisis dan mendeskripsikan secara lebih spesifik penggunaan qiraat dalam ayat-ayat puasa dengan mengkomparasikan antara kedua kitab, yakni kitab Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Qurtubi. Nah, karena pembahasan ini memang belum pernah ada dan sebelum-sebelumnya itu belum ada yang menganalisis fokus pada ayat-ayat puasa dan dirasa penting untuk mengetahui bagaimana implikasinya penerapan qiraat terhadap penafsiran dari kedua tokoh tersebut. Setelah saya merumuskan terkait tinjauan pustaka, maka saya akan menentukan
metode dan sistematika yang akan saya gunakan untuk penelitian saya nanti. Nah, metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Untuk yang pertama yaitu metode pengumpulan data. Sumber data yang dipakai dalam penelitian kali ini adalah tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun sumber data pada penelitian kali ini yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama sumber data primer, yang kedua sumber data sekunder. Untuk sumber data primer yaitu ada dua. Yang pertama itu kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karyanya Al-Qurtubi dan kitab tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan yang memiliki kaitannya dengan pembahasan penelitian kali ini, yaitu baik berupa buku-buku ilmu qiraat, buku-buku ilmu tafsir, kemudian kitab ulumul Quran, jurnal, dan artikel-artikel lainnya yang berhubungan. Nah, dalam mengelola data yang saya dapatkan, saya akan menggunakan beberapa langkah, yaitu yang pertama, meneliti ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa. Kemudian yang kedua yaitu mengelompokkan penggunaan qiraat yang berimplikasi kepada penafsiran dan yang tidak memiliki pengaruh terhadap perubahan makna. Kemudian yang ketiga yaitu mengkomparasikan antara penafsiran dari kitabnya Tafsir Al-Qurtubi dan kitab Tafsir Al-Munir. Dan yang terakhir yaitu menganalisis data yang sudah ditemukan itu. Analisis data merupakan usaha untuk menarik sebuah kesimpulan dari apa yang sudah kita baca, baik itu dari buku, jurnal, dan lain sebagainya, dengan cara melakukan sebuah prosedur yang secara objektif dan sistematis. Adapun pendekatan yang akan saya gunakan untuk menganalisis data pada penelitian kali ini yaitu menggunakan pendekatan yang bersifat analisis deskriptif, yaitu prosedur yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan dengan menyelidiki dan mengamati objek penelitian berdasarkan apa yang sudah tertuang di dalam objek tersebut. Karena pada kesempatan kali ini objek kajiannya itu adalah kitab tafsir, maka apa yang sudah tertuang di dalam kitab tafsir tersebut sebagaimana adanya. Nah, metode ini tidak menafikan analisa dan interpretasi terhadap data yang sudah ada. Pembahasan dalam penelitian kali ini yaitu menggunakan susunan sistem per bab, yaitu antara satu bab dengan bab lainnya itu masih memiliki kesinambungan dan saling berkaitan. Nah, untuk bab pertama yaitu seperti halnya sebuah penelitian, di bab pertama ini pastinya meliputi uraian-uraian tentang hal-hal pokok yang mendasari penelitian, yaitu menjelaskan terkait latar belakang, rumusan masalahnya, kemudian tujuan dan kegunaan penelitian, kemudian kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Nah, kemudian untuk bab yang kedua yaitu akan dibahas terkait kajian ilmu qiraat dan tafsir. Dalam bab tersebut akan dibahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu qiraat dan ilmu tafsir. Untuk bab ketiga yaitu mengkaji tentang biografi Imam Al-Qurtubi dan Wahbah Az-Zuhaili. Tentunya mengkaji juga terkait kitab yang mereka tulis, yang beliau tulis, yaitu berupa dari segi metode dan penulisan kitab tafsirnya, serta qiraat yang tertuang atau yang terdapat dalam dua kitab tafsir tersebut. Kemudian yang keempat yaitu akan membahas tentang data penelitian, yakni mendeskripsikan hasil analisis data serta mencantumkan ayat-ayat yang berkenaan dengan puasa pada tafsir Al-Qurtubi dan tafsir Al-Munir. Dan untuk yang terakhir, yang kelima, tentunya seperti pada umumnya, yaitu berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran yang terkait dengan kajian dan penelitian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena masih terdapatnya banyak sekali kesalahan dalam proses penyampaian dan lain sebagainya, apalagi terkait apa yang mungkin akan saya analisis itu masih terdapat
kesalahan dan mungkin kurang tepat dan lain sebagainya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah menonton, terutama kepada Ustadz. Mohon maaf dan mohon harap dimaklumi. Insya Allah kedepannya saya akan berproses lebih baik lagi untuk lebih memahami, lebih memikirkan ulang, serta ya intinya belajar kembali lebih lagi. Bismillah, agar apa yang saya harapkan tentunya oleh Ustadz harapkan dan semuanya teman-teman juga dapat menghasilkan sebuah karya yang baik, sebuah penelitian yang baik yang tentunya itu dapat diterima dan bermanfaat baik itu untuk penulis maupun untuk khalayak. Sekian dari saya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.